Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Latifah dengan nomor induk mahasiswa 243212350 di LPTK UIN Raden Masaid Surakarta. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Karungan 1, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran fase A kelas 2 dengan tema Mari Mengenal Malaikat-Malaikat Allah menggunakan model PJBL atau Project Based Learning guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas menyiapkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir
pelajari hari ini. Di dalam surat Al-Qadr ada peristiwa penting apa itu anak-anak? Malam Lailatul Qadar. Ya, apa itu malam Lailatul Qadar? Malam diturunkannya Al-Quran. Ya, yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah. Lewat siapa? Pinter ya. Hari ini nanti kita akan belajar tentang malaikat ya. Selanjutnya, nah, biar kita lebih semangat ya, hari ini kita nyanyi dulu 10 malaikat Allah. Pakai tepuk ya nanti ya, biar semangat yuk. Materinya apa itu? Mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Apa hubungan dari kedua materi ini? Ada yang tahu? Nah, kita kasih tahu. Kedua materi ini hubungannya surat atau ayat itu diturunkan Allah lewat diturunkan Allah lewat malaikatnya. Itu hubungannya ada ayat atau surat itu diturunkan Allah lewat perantara malaikat. Jadi kedua materi ini saling hubungan tidak? Saling menghubungnya, ya kan? Selanjutnya, nah, Lina punya pertanyaan dulu sebelum masuk materi ini. Mengapa Allah menciptakan malaikat dan apa tugas utama mereka? Ada yang bisa jawab? Iya, Mas Dawi. Allah menciptakan malaikat untuk membantu Allah menjaga tugas seperti menjaga manusia dan mengatur alam semesta. Iya, Allah itu menciptakan malaikat untuk apa? Untuk menjaga alam semesta. Untuk menjaga manusia. Coba bayangkan kalau di dunia ini tidak ada malaikat bagaimana coba? Bisa membayangkan tidak? Dunia ini akan berantakan. Ada malaikat yang tugasnya itu seperti malaikat Jibril, menyampaikan wahyu kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, terus ada malaikat Mikael memberikan rezeki kepada manusia. Kita bisa apa ini? Bernafas. Itu kita bisa menghirup udara karena kita ada yang memberikan rezeki pada kita. Siapa itu? Malaikat Mikael. Jadi anak-anak, jadi itu pentingnya kita belajar malaikat itu ada makhluk Allah yang paling taat kepada Allah, itu namanya malaikat. Itu ya. Hari ini nanti kita akan belajar siapa itu malaikat, kemudian tugas-tugas malaikat apa saja, kemudian bagaimana kita bisa meneladani sifat mulia malaikat dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nanti proses pembelajarannya Bina akan membagi kalian ya dalam bentuk kelompok. Kemudian dalam setiap kelompok nanti membuat poster ya. Poster itu anak-anak kayak gambar gitu ya. Gambarnya di warna yang cantik gitu ya. Terus selanjutnya presentasi masing-masing kelompok maju ke depan gitu ya. Nah, nanti yang dinilai setelah pelajaran apa saja. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Itu menilai apa? Menilai pemahaman kalian sebelum masuk materi. Kira-kira sudah punya gambaran awal belum tentang materi hari ini gitu ya. Yang kedua kita akan menilai asesmen formatif. Asesmen formatif itu yang dinilai ketika kalian diskusi kelompok, ketika kalian membuat poster, nanti dinilai sama Bina aktif enggak itu. Nah, yang bagus nggak posternya, selama presentasi bagaimana presentasinya gitu ya. Yang terakhir nanti ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu dilakukan setelah pelajaran selesai. Nanti mengerjakan LKPD gitu ya anak-anak. Pertama, kita akan melakukan asesmen diagnostik dulu ya. Di sini
Nah, ada soal nanti dikerjakan ya, di buku tulisnya masing-masing kasih nama, nomor absen, dan kelasnya. Ya. Mana? Ya, di buku sekadar ya. Mas Nopal, ya. Sudah punya koreksi ya. Nanti kelompoknya berdasarkan ini kemampuan pemahaman awal kalian. Jadi satu kelompok nanti isinya ada anak-anak yang pinter, menengah, dan kurang pintar, gitu ya. Jadi nanti satu kelompok isinya pintar semuanya, gitu ya. Kelompok satu nanti menempati sini ya. Kelompok satu Mas Naufal, Mas Arda, Mas David, terus Mas Davi, dan Mas Alfa. Nanti sini ya. Kelompok dua nanti isinya Mbak Mutia, Mbak Septi, Mbak Cice, Mas Tirta, dan Mbak Wawa. Ya, silakan menempati posisi duduknya sesuai kelompoknya yang sesuai dibina bacakan. Bentar ya. Video pembelajaran nanti disimak ya, jangan ramai sendiri ya. Nih, simak dulu. Udah? Kurang pas? Kurang? Udah? Ya, simak. Siap ya, Mas? Sini, kita tanya, siapa itu malaikat? Malaikat itu siapa anak-anak? Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat, gitu. Kata taat, makhluk Allah yang paling taat adalah patuh, tunduk patuh kepada Allah. Ketika diperintahkan Allah apapun ya, malaikat itu selalu taat ya, selalu patuh ya. Malaikat kita ada apa ini? Iya. Terus ada berapa malaikat? Sebenarnya jumlah malaikat itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Sudah paham? Sudah. Ada malaikat siapa yang pertama tadi? Jibril. Tugasnya apa ini? Menyampaikan ilmu. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya apa ini? Membagikan rezeki. Kita bisa bernafas, kita bisa makan, ya kan? Itu semua karena karunia malaikat Mikail. Yang ketiga ada malaikat siapa? Israel. Tugasnya apa ini? Apa? Mencabut nyawa manusia. Jadi ketika ada orang yang meninggal, itu berarti nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, gitu ya. Terus yang keempat ada malaikat siapa? Israfil. Israfil itu tugasnya meniup sangkakala atau trompet. Kapan ini? Apa? Hari kiamat ya. Yang kapan tidak ada yang tahu. Nanti pas hari kiamat ya, malaikat Israfil akan meniupkan trompet 2 kali. Tiupan trompet yang pertama
ya, ya itu memang ketentuannya seperti itu. Ya, yang kelima ada malaikat siapa? 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 Mungkar. Satunya lagi nakir. Yang keenam ya. Ini sama juga siapa ini anak? Menanya manusia di alam kubur. Nanti kalau kalian sudah meninggal dikuburkan ya di alam kubur ditanya oleh malaikat siapa? Mungkar, nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tetapi yang menjawab bukan mulutmu, tetapi siapa? Anggota tubuh kita. Kalau selama kita di dunia sholat, ya pasti bisa menjawab. Tapi kalau kita di dunia nggak sholat, bisa jawab ya? Oke. Terus selanjutnya ada malaikat siapa? Mungkar, nakir, rakib. Ini sudah siapa? Mencatat amal baik. Nah, kalau kamu mengerjakan amal baik seperti hari ini, kita sedang ngapain? Belajar. Tapi ilmu itu kan dapat pahala. Nah, kamu mencari kebaikan. Ya, kebaikan itu banyak. Amal baik, belajar, sopan dengan gurunya, sopan dengan orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Nah, itu nanti dicatat oleh malaikat rakib. Ya, yang selanjutnya ada malaikat siapa? Atid. Itu mencatat apa? Mencatat amal yang jelek. Nah, misalnya nih, sedang pelajaran kalian sibuk sendiri, tidak memperhatikan gurunya, berarti kamu dicatat amal baik atau buruk. Ya, dicatat oleh malaikat Atid. Nah, itu nanti dapat apa nih? Ya. Selanjutnya ada malaikat siapa? Ridwan. Terus siapa ini? Menjaga pintu surga. Nah, kalau kalian beramal baik selama di dunia, nanti di hari kiamat pasti akan masuk surga. Pintu surga itu dijaga oleh malaikat itu dan malaikat tersenyum, ya ramah dengan kita. Ya, berbeda lagi dengan yang ini. Ya, malaikat Malik ini menjaga pintu neraka. Iya, neraka itu isinya api, batu, panas. Enak nggak di neraka? Ya, kalian kalau masuk neraka, ya di pintu neraka itu dijaga oleh malaikat Malik. Malaikat Malik kejam, ya tegas, ya tidak ada logik-logiknya sama sekali. Ini tidak bisa malaikat Malik. Tidak mungkin, ya kan? Oke, sudah paham sampai sini? Nah ya, kalau kita beriman kepada malaikat, cara meneladaninya bagaimana? Selalu menerapkan akhlak terpuji dan baik-baik kepada sesama. Kalau temannya kesulitan, ya dibantu. Kalau temannya kesulitan, nggak membantu, syukur, ya itu nggak boleh, ya kan? Malaikat selalu menjaga manusia. Oke? Terus menjauhi perbuatan yang tidak baik. Cara meneladani sifat malaikat itu, malaikat selalu mengawasi aku dimanapun aku berada. Berarti aku harus berbuat baik dimanapun kita berada. Sebelum kalian membuat poster, punya pertanyaan dulu. Apa yang kalian ketahui tentang malaikat dan apa tugas utama mereka dalam kehidupan sehari-hari? Apa juga malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Di sini sudah tuliskan, malaikat itu makhluk Allah yang paling taat, diciptakan Allah dari cahaya. Tugasnya apa malaikat itu? Ini banyak, ada berapa itu? Ada 10 malaikat, tugasnya berbeda. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat poster yang kan ini dari pertanyaan tadi yang kan jawabannya kan ini. Nanti dibuat poster nih, gitu ya. Nih selanjutnya. Nah, Dina punya ini. Kan ada 10 malaikat. Nanti tak bagi ya, dibagi ya. Kalian pilih yang mana, kanan atau kiri. 5-5 gitu ya. Coba kelompok 1 pilih kanan atau kiri? Kanan. Jadi Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Mungkar nanti dibuat poster gitu ya. Kelompok 2 berarti yang ini ya, malaikat nakir ke bawah ya. Nanti dibuat poster yang bagus, yang menarik, diwarnai ya. Kita siapkan alat dan bahannya dulu. Nah, jangan mengerjakan dulu ya. Di sini Bunda sudah punya kertas kaos ya. Yuk. Nanti dikerjakan kelompok. Siapkan bahan-bahannya dulu. Udah siap ya di sini ya. Nanti waktu mengerjakan poster, nih, Bunda punya waktu 30 menit. Enggak, gunakan dulu ya. 10 menit yang pertama kalian nanti mendesain. Nanti posternya diisi apa saja ya, gitu ya. Yang kedua, 10 menit yang kedua
waktu 30 menit. Paham anak-anak? Nah, contohnya ini, posternya kalau bingung, kalau nggak harus sama ini, terserah. Bebas ini kan ada 10 malaikat, 1 plus yang 5 gitu ya. Boleh bebas mau dikasih hiasan apapun bebas, nggak harus sama kayak ini. Cuma contoh ya. Kalian coba saya tentang beli apapun hiasan apapun di mobilnya itu terserah, nggak apa-apa ya. Terserah ya, bebas ya. Udah siap? Yo, silakan dikerjakan. Yo, sini. Berdiri boleh ya. Berdiri boleh ya. Berdiri boleh ya. Saya pakai pensil dulu boleh ya. Yo. Berdiri boleh anak. Nah, ayo ya. Buat biasa apa nempel sini boleh. Yang lainnya boleh buat biasanya.
Baca nilainya ya, yang ini guna koreksi ya. Yang pertama, Mbak Wawa 82, Mas Tirta 87, Mas Alfa 70, Mas Davi 92, Mbak Jinja 90, Mas Davi 72, Mbak Mutia 94, Mbak Septi 86, Mas Arda 87, Mas Nova 65. Yang lagi siapa yang lagi? Lagi siapa lagi? Nah, nanti yang lagi di ini mencatatkan kartu flashcard ya, nanti diberitahu. Nah, yang pengayaan tugas siapa yang membuat cerita singkat tentang salah satu malaikat yang kalian sukai dan itu bisa menginspirasi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditulis di lembar kertas ya. Para anak-anak yang pengayaan yang nilainya di atas 75, yang lagi kita 3 orang, Mas Alfa, Mas Alfred,